Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah Z dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya dan kembaran saya akan membahas sebuah masalah ekonomi makro yang sudah ada dari dulunya dan malah meningkat dengan adanya pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Di antara pembahasan ekonomi makro yaitu yang pertama adalah pengangguran, yang kedua inflasi, yang ketiga krisis nilai tukar, yang keempat hutang luar negeri, dan lain-lain. Nah, masuk pada permasalahan yang akan kita bahas yaitu pengangguran di Indonesia. Apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia? Di antaranya ialah, yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan-lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman. Namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini populasi di Indonesia sangatlah banyak. Yang kedua, kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya membutuhkan sedikit pekerja karena kebanyakan posisinya sudah diambil oleh robot. Selain biaya yang lebih murah, menggunakan robot juga membuat pekerjaan jauh lebih cepat. Yang ketiga, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi derajat pendidikan seseorang dan mempunyai keterampilan atau skill, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Tetapi saat sekarang ini, tingginya pendidikan tidak menjamin seseorang mendapat pekerjaan kalau tidak diimbangi dengan skill. Hal ini yang banyak terjadi di Indonesia saat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang ini kita akan membahas secara sederhana mengenai masalah pengangguran serta bagaimana pandangan yang bisa kita ambil dari kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam penanggulangan pengangguran, yakni adanya program Kartu Prakerja. Pertama, tentu jika membahas pengangguran, rasanya hampir semua orang mengetahui definisi pengangguran ya, bahwa orang-orang yang pada angkatan atau usia kerja, usia produktif tapi tidak memiliki pekerjaan gitu. Tapi pada dasarnya jika ditilik pada kenyataan yang terjadi saat ini, penyebab utama dari pengangguran yang dari dulu selalu ada adalah karena memang kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dibandingkan dengan input orang yang akan bekerja atau usia produktif yang ada berbarengan pada suatu masa gitu. Karena jumlah lapangan pekerjaan nggak bertambah tapi jumlah angkatan kerjanya bertambah, otomatis pengangguran akan bertambah. Itu paling simpel yang pertama. Kedua adalah ketidaksesuaian skill yang ada antara pencari kerja dengan pekerjaan yang ada saat ini gitu. Jika kita memahami bahwa saat ini sudah terjadi perubahan paradigma pekerjaan. Jika dulu pekerjaan dilaksanakan secara konvensional, sekarang banyak pekerjaan beralih menjadi sistem yang terkomputerisasi gitu. Misalkan contoh adalah kemampuan dalam bidang komputer. Nah, masih banyak orang-orang
yang mungkin mereka punya HP, punya laptop, tapi mereka nggak sepintar HP-nya gitu. HP itu kan smartphone ya. Harusnya orang yang menggunakannya lebih pintar daripada HP-nya, tapi terkadang HP-nya lebih pintar daripada orangnya. Hal lain adalah banyak orang-orang yang saat ini mencari kerja lebih didasarkan kepada ekspektasi umum gitu. Misalkan seperti ini, banyak orang beranggapan bahwa jika orang itu sarjana, maka gaji yang harus dia punya adalah sekitar 4 atau 5 juta. Padahal kemampuan yang dia miliki tidak sampai pada standar gaji tersebut. Efeknya mereka mendapatkan pekerjaan itu dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan sebaliknya nggak dapat gitu. Nah, padahal boleh dibilang pekerjaan itu banyak, tapi yang sesuai dengan harapan atau sesuai dengan ekspektasi nggak banyak gitu. Nah, berkaitan dengan program prakerja, pada dasarnya niat pemerintah itu baik ya. Prakerja itu kan sistemnya orang-orang diberikan pelatihan dengan sistem online melalui video tutorial. Tengah harapan adalah orang-orang yang mempelajari video tersebut bisa memahami konten-konten yang ada dari video itu, sehingga nanti keahlian yang didapatkan bisa digunakan untuk pertama mungkin melamar kerja, kedua untuk membuat lapangan pekerjaan baru. Nah, yang menjadi masalah adalah efektivitas dari penggunaan video ini tidak bisa diukur, belum bisa diukur. Karena kenapa? Misalkan dari satu orang yang telah mengikuti tutorial, kita tidak tahu apakah dia akan bisa langsung memahami isi dari video tutorial yang sudah dia dapatkan. Itu satu. Kedua, misalkan dia sudah memahami, apakah setelah dia menyelesaikan pelatihan tersebut dia bisa langsung mendapatkan usaha, ataupun kedua bisa langsung lolos di tempat kerja yang lain gitu. Tidak ada jaminan mengenai hal tersebut, karena memang berdasarkan fakta yang ada, sertifikat yang didapatkan dari kartu prakerja itu hanya bersifat seperti layaknya kita mengikuti kegiatan suatu seminar, bukan sertifikat keahlian yang menyebabkan bahwa jika kita telah menyelesaikan suatu pelatihan, orang tersebut bisa dianggap sebagai ahli suatu pelatihan. Jadi jika dilihat dari efektivitasnya, pekerja itu sangat jauh dari kata efektif. Tapi dalam segi niatan pemerintah membantu upaya penanggulangan pengangguran, hal tersebut mungkin suatu etikat yang baik ya. Nah, angka baiknya sebenarnya pemerintah bekerja sama saja dengan misalkan BLK atau hal-hal lain yang sebenarnya sudah disiapkan pemerintah dari dulu, tapi lebih digiatkan dari segi permodalan yang sifatnya dikontrol. Dan artian bahwa modal diberikan, tapi dalam penjalanan usahanya itu dia dikontrol oleh pemerintah, bukan dilepas saja. Mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.